Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil video UAS kami dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita menampilkan videonya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tentang kepercayaan kita kepada Tuhan yang satu sebagai sumber segalanya. Jadi apapun agama atau kepercayaan kita, semuanya mengarah pada kepercayaan kita masing-masing. Ketuhanan yang Maha Esa juga mengajarin kita untuk hidup rukun, nggak saling ribut soal perbedaan agama, dan juga tiap orang punya cara sendiri buat nyembah Tuhannya sendiri. Yang penting kita tetap berbuat baik dan jaga hubungan sama Tuhan, dan juga jangan lupa beribadah kepada Tuhan masing-masing, karena itu juga bagian dari nilai-nilai ketuhanan. Sekian. Coba dibagi itu. Kalau Rizal nyari yang sudah dimana, Eka sejarah, Melani penyimpangan, Lila nilai-nilai kekayaan dalam sejarah lingkungan, Nova penerapan, jadi solusi. Ya, itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. Wih, dah aja nih. Kalau pas siap selesai kita Kalau kita bicara soal kemanusiaan dan beradab dengan bahasa santai, intinya sih bagaimana kita sebagai manusia saling menghormati, adil sama semua orang dan nggak semena-mena. Artinya kita nggak cuma bikin diri sendiri, tapi juga ngerti kalau orang lain punya hak dan martabat yang sama. Adil itu nggak soal pilih-pilih, entah itu dari warna kulit, agama,
status sosial dan apapun itu. Sedangkan beradab itu lebih ke cara kita bersikap sopan, punya empati dan gak kasar, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Jadi intinya hidup dan saling menghargai, nggak merugikan orang lain dan bikin dunia itu jadi tempat yang lebih nyaman buat kita semua. Ibu sampai, ibu gitu nggak sih tiba-tiba? Aroma coy. Setiap kali baunya. Padahal tadi nggak bau loh. Iya kan, ada di sana. Ada datang Itu gitu bau. gitu nggak sih di kelas nih? Iya. Kayak Tiba-tiba dia keluar aja nih, Ih, bau sampah. ibu banget. bau busuk coy. Ibu sakit. Iya. Ibu. Ibu. Hai bu. Ibu sekarang masuk kelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama, tentang ketuhanan. Minggu ini kita masuk ke sila kedua. Baik, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang lebih menekankan kepada harkat dan martabat manusia. Ini berarti setiap individu, setiap warga negara, setiap yang punya nyawa, atau setiap yang merasa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Baik, contoh. Baik, saya akan memberikan contoh penerapan terhadap sila kedua. Misalnya, kita menyamakan teman tanpa membeda-bedakan suku atau ras. Bisa berikan contoh penyimpangan. Izin Bu menjawab contoh sila kedua itu misalnya tidak melakukan pembulian. Tadi saya lihat cewek-cewek ini dia memberikan nih, Bu. Kami bukan membuli, kami ngomongin fakta. Ya kan kalau gitu kan nggak boleh, ini kan menyakiti hati orang. Tapi emang tahu dia. Tapi emang bau kan kecil baunya. Sampai sini loh, padahal udah jauh lagi. Iya. Tenang semuanya, kalian beneran membuli Eka? Enggak kok, Bu. Enggak, Bu. Terus yang dimaksud sama materi apa? Kami cuma bilang fakta loh, Bu. Kita itu nakal bu. Eka boleh saya sultan? Berani juga tuh si bau. Iya. Campur banget. Kamu benar dibully sama mereka? Iya Bu, Mama kamu diam aja. saya nggak berani Bu, mereka orangnya sendiri. Terus kenapa kamu nggak lapor saya? Nggak pernah dibully Bu. Baik semuanya, untuk masalah ini saya rasa kalian tidak seharusnya berkata seperti itu kepada Eka. Kalian sebagai teman seharusnya menasihati Eka kalau itu memang fakta, dan jangan membulinya di depan umum. Kita kan harus menerapkan sila kedua seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan sekarang saya minta kalian semua minta maaf kepada Eka. Maaf ya, Kak. Ciu-ciu. Maaf ya. Ya, Mbak. Maaf ya. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Ini berarti sila ini mengajarkan kepada kita tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Ini artinya kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Sila ketiga ini memiliki banyak makna, salah satunya menekankan kerjasama. Sila ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan gotong royong, saling membantu, dan lain sebagainya. Yang kedua, sila ini juga menekankan kita untuk saling menghargai perbedaan yang ada di kehidupan kita. Misalnya seperti ras, agama, suku, warna kulit, asal daerah, dan lain sebagainya. Contoh penerapan sila ketiga ini seperti ketika dalam diskusi kelompok, semua mahasiswa harus menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa daerah agar lebih mudah dipahami. Dari materi waktu kan langsung ke penerapan sila ketiga.
minta kan nggak ada teori kan, jadi itu langsung ke penerapan sama penyimpangan. Contoh penerapan itu dalam kegiatan kayak UKM kampus kan, waktu UKM kampus tuh dulu kan mahasiswa di sekolah yang kuliah itu kan ada cuma orang Minang, ada orang dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi, kan di luar pulau ada dulu kan. Jadi itu tuh dalam UKM tuh kan langsung ini jadi pakai bahasa Indonesia juga, itu langsung nggak membedakan daerah, ras, suku, juga. Yang kedua dalam kegiatan diskusi kelompok dan ke awal yang semua mahasiswa ikut berpartisipasi tanpa membedakan asal daerah. Yang ketiga pas perayaan kemerdekaan. Ada dokter mikir S. Nah, ngerti ya udah. Harus bahasa Indonesia bisa kan? Pakai bahasa Indonesia bisa ya? Bisa. Aku pakai ngerti. Kau pakai bahasa daerah. Harus tuh kalian belajar bahasa Minang karena kalian kan kuliahnya di Siko. Siko kan bahasa Minang. Di mayoritas kan orang Minang. Ada undang-undang Ya nggak bisa gitu lah. Ini kan sekolah negeri. Kampus negeri. Kan bukan kampus khusus Minang ini. Tadi yang dibilang saudara tadi kan apa? Bahas sila. Berarti kan sila ketiga persatuan. Berarti harus bahasa Indonesia. Bapak yang merasakan kehendak orang harus bahasa ini. Maksudnya Di sudah Sumpah dipakai. Pemuda aja udah dibilang bahasa Indonesia bahasa persatuan. Coba bilang nanti ke bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan mengulangi hasil diskusi kita untuk agar semuanya lebih paham. Jadi penerapan sila ketiga. Yang pertama dalam kegiatan UKM kampus. Kan semua mahasiswa dari berbagai suku juga ikut dilibatkan tanpa membedakan masalah mereka. Dan mereka juga mendapat kesempatan yang sama untuk bisa berpendapat dan memberikan aspirasi mereka di dalam kegiatan UKM tersebut. Yang kedua dalam kegiatan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok seperti yang kita lakukan saat ini kan semua mahasiswa juga ikut berpartisipasi tentang daerah daerah. Dan seperti sebelumnya merupakan contoh penyimpangan karena kita saling memberikan pendapat dalam bahasa daerah masing-masing. Padahal seharusnya kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia agar semuanya jadi paham dan kan karena itulah pasti bahasa Indonesia. Kayaknya sebenarnya paham gitu kan. Iya. Nggak ada bimbing. Sila ketiga itu secara persatuan. Paham. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sila keempat. Yang sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya proses demokrasi yang dijalankan dengan bijaksana dan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Sila keempat mengajarkan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan cara yang bijaksana, adil, dan penuh dengan tanggung jawab, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat melalui proses musyawarah dan perwakilan. Contohnya bisa dilihat dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi Pak. Sengaja saudara-saudari saya kumpulkan di sini untuk membahas anggaran dana desa yang sudah dicairkan dari pemerintah pusat untuk desa kita. Bagaimana dana desa ini kita buat atau membangun jalan atau pembangunan yang lain-lain. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian? Pak, kalau menurut saya sih lebih bagusnya kita bangun jalan di sawah deh. Saya setuju karena mayoritas penduduk desa kita juga berprofesi sebagai petani dan pembangunan jalan di sawah-sawah tersebut akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Saya juga setuju. Maaf Pak, saya izin sebentar ya. Saya agak komplain untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan ini. Karena saya itu setujunya kita menambah fasilitas masjid karena banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk menambah fasilitas masjid kita ini. Saya setuju juga itu. Bagaimana dengan saudara? Izin kalau biasanya kalau itu di voting aja biar yang mana yang banyak suaranya itu yang dilaksanakan. Boleh.
Bagi yang setuju dengan pembelajaran arah keterangan. Oke, kita settle 1, 2, 3. Baik, yang tentang fasilitas masjid coba keterangan. 1, 2. Tadi bisa disimpulkan bahwa lebih banyak yang setuju dari pembangunan jalan. Tapi karena kita kan yang musyawarah, nggak mungkin membenarkan satu pihak dan meninggalkan yang satu pihak lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembangunan jalan kita utamakan dan jika ada dananya yang lebih kita bagikan ke pembelian fasilitas masjid. Mana saudara semuanya setuju atau gimana? Kita baiklah kalau gitu kita akhiri musyawarah kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana orang di negeri ini mendapatkan hak yang sama tanpa pandang bulu. Jadi nggak ada yang diistimewakan. Misalnya dia dari orang kaya atau dia punya kondisi yang lebih atau dia dari golongan tertentu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang pintar itu diistimewakan, terus yang orang bodoh itu disepelekan. Jadi kita nggak boleh semena-mena karena kita harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima Pancasila itu kan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajarkan pentingnya keadilan atau pemerataan dalam kehidupan sosial. Nah, prinsip ini tuh menekankan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa ada yang terpinggirkan. Namun meskipun sudah ada berbagai program dari pemerintah, kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan keadilan sosial secara nyata. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kemarin saya ada yang ngasih tugas kan? Tolong dikumpulin sekarang ya. Baik, Bu. Kok cuma ini, yang lain mana? Bu, maaf, saya belum bikin tugas. Kalau besok aja kumpul gimana? Oh ya nggak apa-apa, kalau kamu boleh bisa aja kumpul. Kalian belum selesai, Bu. Ya, kami juga belum selesai bikin. Gimana kalau kami kumpul besok aja sama dia? Kok nggak dibikin? Bukannya saya bilang sekarang kumpul ya? Maaf Bu, saya kemarin lupa bikinnya, soalnya kemarin ada semuanya besar, jadi lupa bikinnya. Iya, kami berdua kemarin ikut tanding dari perwakilan dari sekolah, Bu. Oh berarti kalian lebih mementingkan turnamen kalian daripada tugas saya? Tapi dia juga nggak bikin tugas. Kenapa kami berdua jadi dimarahi? Karena kalian itu berbeda. Dia itu sering ngasih nama baik untuk sekolah kita, apalagi kelas kita. Dia tuh sering menang olimpiade, sedangkan kalian futsal doang yang tahu. Bola. Maaf ya, Bu. Besok aja lah kami kumpulin. Gak mau tahu saya, kalau kalian mau ngumpulin sekarang, silakan keluar dari kelas saya, nggak usah masuk kelas saya lagi. Bu, kok cuma kami berdua itu? Kan Iya. kita juga bikin tugas. Saya suruh keluar, itu yang keluar sekarang juga. Baik, Bu. Kan berdua, tunggu. Kok kamu kayak gitu sih? Dia kan nggak ngerjain tugas, kenapa kamu suruh kami juga? Tapi dia tuh anak pintar loh, sering ngambil kelas. Walaupun kayak gitu, dia kan nggak ada salahnya. Dia nggak ngerjain tugas, dia nggak ngerjain tugas kan mereka berdua ini. Tapi mereka cuma bola aja Bu, ini dia belajar. Ya makanya, walaupun kayak gitu kamu tuh seharusnya dari guru yang bisa kasih contoh ke murid-muridnya. Terapi sila kelima, keadilan sosial. Masa dia nggak ngerjain tugas, dia ngerjain tugas cuma dia doang, mereka doang yang suruh keluar. Kamu ini kayak mana sih? Yaudah kita berdua duduk dulu. Kasih, Bu. Adil walaupun satu timurnya berprestasi, yang satu lagi enggak, harus diadilkan. Kelas satu kelas semua. Kayak gitu ya Bu. Yaudah maaf saya ya, tapi sekarang keputusannya kalian tuh harus ngumpulin besok bertiga. Kamu ikut ya. Walaupun apapun, kalau kalian bertiga nggak ngumpulin, saya kasih nilai deh. Baik Baik, Bu. terima kasih. Terima kasih, Bu.